dia PCX ya. Nah, PCX tahun muda ya. Ini akan dilakukan penggantian dari komsirnya. Tapi ini sini bawah ini harus dikebawahin dulu, yang ini di dalam ya, karena ini harus dibongkar dulu sama ini nih, sama bodi-bodinya harus dicopotin dulu. Nah, langkah pertama yang harus lakukan yaitu sudah dilakukan, yaitu pencopotan dari ini nih rodanya atau pelaknya ya bersama ban, kemudian asnya udah copot, dan kemudian di samping mau diganti lahar komstirnya, ini akan dilakukan penggantian dari kampas remnya ya, cakram depan akan sekalian diganti ya. Nah, selanjutnya mungkin akan spakbor ataupun ini halu-halunya dicopot ya. Oke teman-teman, lanjut ke proses berikutnya, yaitu pembongkaran dari bodi depan PCX ini teman-teman ya. Ini harus dibongkar semuanya supaya bisa untuk membuka dari komstirnya, karena kalau matic itu banyak bodinya kayak gini dan banyak baut-bautnya. Oke, tameng dari lampu depan udah dicopot ya teman-teman. Ini dia bentukan orisinilnya dari tameng lampu PCX 2022 ya. Nah kayak gini, ada kode-kodenya, dan sekarang lagi proses bodi samping kiri kanan kirinya dicopot ya teman-teman. Biasa untuk eksekusinya oleh Bang Ogi. Pokoknya beres semua urusan pokoknya. Lesil kontaknya juga sudah dicopot ya teman-teman ya, kayak gini. Ini ada petunjuk penggunaan ya, bukan dari pabriknya kayak gini. Ini ori ya. Kayak gini teman-teman, masih ori, kita simpan. Oke teman-teman, ternyata untuk membongkar dari bodi depan PCX ini memerlukan teknik tertentu ya. Bahkan harus dilihat, diraba, disasar ininya apa ke dalam gitu, baut-bautnya di dalamnya. Luar biasa nih, banyak sekali ya si baut-bautnya. Jadi untuk membuka bodi depannya saya ya, ini memerlukan waktu yang sangat banyak ya teman-teman ya, seperti itu. Dan ini belinya cash dari baru ya, tahun 2022, warna hitam. Nah ini teman-teman, bodinya bagus. Oke teman-teman, ini proses pembongkaran dari bodi sampingnya, harus dicopot pelan-pelan ya, karena memang ini susah sekali ya. Ininya banyak, baut-bautnya banyak sekali teman-teman. Tuh, harus teliti ya. Alhamdulillah sudah terbuka ya, perlahan tapi pasti mulai dibuka ya. Oke, dan selanjutnya pencopotan dari samping PCX ya, dari depan. Ini lumayan membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Anda harus juga hati-hati, karena ini memerlukan ketelitiannya. Banyak sekali baut-bautnya ternyata teman-teman ya. Nah ini harus direjang sama 3an mekanik ya, luar biasa ini. Oh, jadi banyak sekali yang harus dibongkarnya teman-teman ya. Ayo bang, kerjasama bang.
eksekusi bang, bercepat. Wih, dengan bersama kita bisa guys. Tenang, ini mekanik andalan semuanya. Ayo Bocil, kenapa kamu ketawa ketiwi Bocil? Oke teman-teman, jadi ini ke bawahnya dibiarkan saja teman-teman. Yang penting adalah posisi dari ini stang ini sampai ke baut ini nanti kita copot, kemudian ininya bisa diangkat ya, si stang satu setnya. Kemudian ini bisa ada ruangan terbuka supaya bisa mengganti lahar dari komstir ini. Baik, kita proses langsung, kita copot, ditarik ke atas. Oke teman-teman, ini satu set stang dari PCX nya atasnya udah keangkat ya teman-teman. Nah, tinggal kita nanti ini dibuka ya teman-teman, si bautnya sama murnya di ke atas, langsung ini ke bawah ya. Oke teman-teman, ini dia proses mengeluarkan dari bautnya teman-temannya. Murnya dikeluarkan dulu. Nah ini seperti biasa, karena memang ini tidak dibongkar semuanya, ini memakai sistem manual tag. Manual tag itu berarti gimana caranya ini secara manual ini dapat terbongkar dengan baik ya. Tentu akan berhati-hati dalam pembongkarannya. Nah juga kita menghindari dari kerusakan ya dari part motor ini, karena memang ini masih orisinil ya teman-teman. Oke, teknik satu sudah digunakan. Sekarang lanjut teknik kedua ya, dengan menggunakan pengetok yang lebih panjang ya untuk menjangkau dari murnya. Alhamdulillah sudah mulai geser ya, udah renggang. Ini di dalam guys, di sana jauh. Nah ini posisinya teman-teman, ini di bawah sekali ya. Kita bagi kanan kirinya, ini kan banyak bagian-bagian dari kelistrikan yang pada dasarnya bermain digital ya. Jangan sampai terusik ya teman-teman ya, harus safety juga. Barusan Oge menggunakan oli supaya proses mengeluarkan dari murnya mudah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia sudah hampir terbuka ya teman-teman. Oh, udah alhamdulillah udah dibuka teman-teman, ini dari dalam ini. Oke teman-teman, ini dia set komstir PCX ya. Ini original, lihat ada hologramnya. Ini akan segera kita pasangkan ke PCX ini ya teman-teman. Lihat aja nanti prosesnya ya. Langsung aja kita eksekusi. Oke teman-teman, kita sudah mulai pasang ya lahar komstir yang bagian bawah dulu. Yang besar itu bagian atasnya udah dipasang kembali, tentu dengan manual tag ya, dengan menggunakan palu. Kemudian nanti ada bekasnya yang dari itu di sana sebagai patokan rata ya. Nah, situ akan dipasangkan di sana. Nah, jadi meskipun manual tetap ini presisi ya, alias rata. Ya. Nah, sekarang pemasangan dudukan komstir atas ya, pakai bantuan palu juga manual tag. Nah, tapi insya Allah nanti presisi karena ditekannya pakai mangkok dari bekasnya orisinal ya, jadi pasti akan presisi dan rata ya. Beres ya, tuh dudukannya sudah terpasang ya. Ini teman-teman, atas bawah juga sudah ya, tinggal nanti yang diganti dipersiapkan itu yang ini
Nah yang ini harus copot dulu ya, ini bongkar, kemudian yang baru itu masuk ke sini. Nah baru setelah dibahas masuk ke sini baru ini bisa dipasang kembali ke atas ya. Oke teman-teman, ini dia proses untuk mengeluarkan dudukan bawah yang paling bawah dari komstir ya, dengan cara dipukul rata ya, kanan kiri kanan kiri kanan kiri, sehingga nanti pada akhirnya akan tercopot sendiri ya. Dan ini harus dilakukan dengan teliti dan penuh kesabaran ya, jangan sampai ada kesalahan dalam pemukulannya, pencopotannya. Ini memang harus benar-benar hati-hati ya teman-teman ya. Nah, sebelahnya baru dibalik yang sebelahnya lagi. Nah nanti pas keluarnya itu akan rata ya, enggak bengkok ke sebelah kayak gini, tapi akan rata. Nah kan kalau udah ini langsung copot sendiri ya bawahnya. Nah ini yang bagian rusaknya teman-teman, ini udah pada berkarat ya teman-teman, bisa dilihat kayak gini. Oke, ini dudukan komstir bagian bawah yang baru, yang ori udah dipasang kembali. Tekniknya adalah dengan cara memasangkannya tentu dengan bantuan mangkok yang ori tadi. Nah, dimasukkan ke sana sebagai patokan supaya rata. Alhamdulillah sudah rata, presisi. Nah, karena dengan bantuan dari ngepresnya dari sini yang baru. Ya. Nah, sekarang prosesnya gimana caranya membongkarnya ya, tentu akan diketrek lagi kanan kiri kanan kiri kanan kiri, nanti sampai lepas tuh kan, udah lepas beres kan. Itulah teknik dari manual tech ya teman-teman. Meskipun manual tech, kalau kita kerjanya hati-hati dan penuh dengan perhitungan, ini akan hasilnya tidak jauh beda dengan hasil mesin ya. Tapi untuk pemasangan kayak gini, lar komstir memang rata-ratanya manual tech ya teman-teman ya. Sekarang lanjut proses pemasangan kembali pelor dari lar komstir ini tuh di bawah. Ini akan pasangkan, tetapi sebelum dipasangkan ini biar aman dan tidak berantakan, ini harus memakai stempet di sini ya. Namanya di sini stempet. Stempetnya yang nomor 1 ya. Karena ininya barangnya juga nomor 1 AHM ori. Ini seperti itu teman-teman. Jadi tekniknya dibuka dulu, telurnya disimpan, kemudian dipasangkan satu-satu secara manual pakai tangan sampai semuanya terisi ya, tidak ada yang carang satupun. Nah itu pertandanya itu semuanya sudah rata berarti. Oke teman-teman, ini proses pemasangan dari pelor-pelor yang bawah udah beres ya. Ini udah rata semua, siap dipasangkan. Kemudian yang ini lagi pemasangan pelor-pelor yang bagian atas ya. Nah, tapi beda mekanik itu, beda cara ya Bang Gogi ya. Jadi bedanya gimana Bang Gogi? Biasanya dipasang di sana di atas. Oh, jadi dipasangnya nanti terakhir di sana. Dan tekniknya kayak gini teman-teman. Nah, begitu. Ya, jadi kadang-kadang ada yang caranya A, caranya B, nggak apa-apa. Yang penting mah pada intinya hasilnya bagus ya. Ya. Sekarang proses pemasangan kembali komstirnya
Nah, tapi untuk pemasangan kembalinya itu harus membutuhkan bantuan dari si ganteng kalem Adi Bocil. Karena memang ini berat sekali ya, ini harus dipegangin kayak gini ya. Nah, biarin si Bocil biar kerja keras. Nah, bagus pokoknya, harus dilatih biar menjadi mekanik handal di masa depan. Ya cuy ya, mekanik ganteng ya. Ya. Siap. Nah, untuk yang atasnya yang tadi bilang tuh udah dipasangkan kembali, kemudian di penutupnya juga sudah dipasang kembali kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi berikut dengan ringnya, penutupnya. Nah, yang terakhir itu adalah murnya, tapi murnya terakhir ya. Nah, sekarang ini dari bawah nanti akan dikuncurkan ke atas perlahan-pelan ya sampai pas ya. Jadi harus menggunakan 2 orang ahli ya, nah, biar tidak meleset. Nah, kalau meleset pasti amburadul kembali ya teman-teman. Oke, Bang Ogi sedang melihat-lihat. Oh iya, sudah muncul ya teman-teman. Sekarang lagi proses pemasangan dari askom setir ini. Lagi dikencangin pakai manual tap tangan sambil dirasakan kekencangannya harus pas ya. Tapi nanti untuk lebih presisinya lagi akan dilakukan dengan bantuan palu dan tongkat besi ya teman-teman. Oke, sekarang proses untuk pengencangan dari mur komstir ya teman-teman ya. Nah, dipukul kayak gini ya, pakai palu dan tongkat besi. Tongkat besinya harus baja ya teman-teman ya, harus yang kuat. Nah, gimana, udah pas ya? Udah pas. Nah, kalau udah pas maka mur terakhir harus dipasang kembali terakhir ya. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan kembali dari stang PCX ini. Sehingga kita masukkan baut ya, di situ di dalam ada baut yang panjang kayak gini, harus dimasukkan kembali sebagai pengunci dari stang ini. Akan kita kencangkan dengan menggunakan mesin ya, biar cepat. Sip lah. Ini pemasangan satu set lahar kom setir dari PCX ini udah beres ya, dan alhamdulillah terpasang dengan rapi, mantap pokoknya.